Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Engkau masih memperdengarkan firman-Mu kepada kami dan Engkau tidak pernah lelah. Tolong kami untuk dapat juga mensyukuri firman hari ini, melakukannya dalam hidup kami, dan kami terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan 14 ayat 8-9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebuah kisah dari dunia pendakian gunung sering diceritakan. Dua pendaki melihat jalur yang sama tetapi memberi respons berbeda. Yang satu panik karena melihat medan terjal dan badai dari kejauhan. Yang lain tetap melangkah karena percaya pada pemandu yang sudah sangat mengenal jalur tersebut. Situasi yang sama tetapi perspektif yang berbeda mengubah keputusan hidup mereka. Kisah ini mengingatkan kita pada peristiwa di padang gurun dalam Bilangan 14 ayat 8-9 dan 14 ayat 18-19. Bangsa Israel berada di ambang tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb berkata, "Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada bangsa itu." Namun sebagian besar umat memilih ketakutan bukan iman. Secara konteks, Bilangan 14 adalah puncak dari pemberontakan Israel setelah laporan 10 pengintai. Mereka tidak hanya meragukan kemampuan diri, tetapi juga meragukan karakter Allah. John Calvin dalam komentarnya atas peristiwa ini menekankan bahwa akar dosa Israel bukan sekedar ketakutan, melainkan ketidakpercayaan terhadap janji Allah yang sudah nyata mereka alami dalam pembebasan dari Mesir. Artinya, krisis terbesar mereka bukan pada situasi tetapi pada ingatan rohani yang melemah. Dalam ayat 18-19, Musa mengingatkan sifat Allah, panjang sabar, besar kasih setia, dan mau mengampuni. Namun juga menegaskan bahwa pengampunan tidak meniadakan konsekuensi ketidakpercayaan. Di sini kita melihat keseimbangan karakter Allah, kasih karunia, dan kekudusan berjalan bersama. Renungan ini menegaskan satu hal penting. Masalah terbesar umat Tuhan bukanlah raksasa di depan, melainkan mata iman yang mulai kabur terhadap kesetiaan Tuhan di masa lalu. Hari ini kita mungkin sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mungkin itu dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan. Seperti Israel, kita bisa tergoda untuk lebih fokus pada raksasa daripada Tuhan yang sudah memimpin kita sampai titik ini. Ambillah waktu untuk mengingat kembali karya Tuhan dalam hidup kita. Tuliskan 1 atau 2 peristiwa di mana Tuhan sudah menolong kita secara nyata. Lalu hadapi tantangan ini bukan dengan kepanikan, tetapi dengan langkah iman yang sadar. Tuhan yang sama masih menyertai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah setia, panjang sabar, berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan ajar kami menyadari dan terus memandang kepada Engkau dengan iman. Sekalipun kami tidak melihat keajaiban terjadi, sekalipun apa yang kami yakini tidak terjadi, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini banyak sekali hal-hal yang dapat mendorong kami untuk tidak berfokus kepada Engkau. Tetapi kami mau kembali dan firman hari ini mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.